siang semuanya, puji nama Tuhan. Dimanapun kita berada, kita mau satukan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan, Engkau Allah yang maha besar. Haleluya. Bawa kami terbang tinggi Tuhan. Bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, melintasi semua awan agar sampai tahta-Mu Tuhan. Kami mau persembahkan korbanku. Ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagi-Mu. Ini sembah sujud kami Tuhan. Sembah sujudku, segenap jiwa, ya Bapa. Sekali lagi katakan, bawaku terbang tinggi. Bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, melintasi semua awan agar sampai tahta-Mu Tuhan. Kami persembahkan korban kami, korban pujian bagi-Mu. Ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagi-Mu. Sembah sujud kami, Sembah sujudku, segenap jiwa, ya Bapa. mau katakan, Engkau yang maha besar Tuhan. Kau maha besar, yang maha
menyembah Engkau Tuhan. Kami sembah Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak Tuhan, layak disembah, layak terima pujian kami. Haleluya, Kau yang bertata di atas pujian kami. Kami sembah, kami tinggikan. Haleluya, Engkau yang kudus, Engkau yang layak terima segala pujian kami. Haleluya, Engkau yang mulia, Engkau yang kudus, Engkau Allah yang luar biasa. Terima pujian kami. Ini kami Tuhan, kami bersujud, kami menyembah, sebab Engkau yang kudus. Haleluya, Engkau yang mulia, Engkau yang bertata. Kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau mengangkat tinggi panci-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Raja di atas segala raja. Ku tinggikan nama-Mu Tuhan. Amin. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Kami mau bersujud, haleluya, dan menyembah-Mu. Raja segala raja. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Kami bersujud, kami menyembah-Mu dan menyembah-Mu. Raja segala raja. Katakan lebih lagi. Ku tinggikan, haleluya, nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Kami bersujud, haleluya, dan menyembah-Mu. Raja segala raja, raja segala raja, raja segala raja, raja segala raja, raja segala raja. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan. Kau Raja di atas segala raja Bapa. Dan Kau sudah layak Tuhan menerima pujian kami. Karena Engkau Allah yang dahsyat. Kami membuka Tuhan ibadah siang hari ini hanya di dalam satu nama yang luar biasa. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Sorak-sorai buat mulia nama Tuhan. Amin. Nama-Mu selalu di tempat pertama dalam hidup kami Bapa. Haleluya.
menjadi yang utama di rinduku. Jauh lebih indah Tuhan dari emas yang mulia. Sama-sama katakan, Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. haleluya. Amin. Katakan jauh lebih indah. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada. Katakan di tempat, namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Namamu selalu Tuhan berada di tempat yang pertama dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat, namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Haleluya. amin. Sore kalau buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Ajar kami mengerti setiap rencanamu Tuhan. Dan ajar kami selalu berharap kepadamu. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa untuk waktu yang Kau berikan bagi kami untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi akal budi pikiran kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Dan terlebih dari itu, kami dapat melakukannya. Berkati pemberitaan firman pada hari ini ya Bapa, dan doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom sahabat Elevate dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi di program Elevate pada hari ini, 13 Februari 2022. Gak terasa waktu cepat berlalu. Dan besok hari Valentine. Nah, tentu ini merupakan hari yang sudah kalian tunggu-tunggu. Udah siapin surprise? Atau terutama bagi yang perempuan nih, udah siap untuk disurprisein? Nah, kisah cinta memang gak pernah bosan untuk dibicarakan. Cinta yang ditolak, cinta yang diputusin, yang gak direstuin, cinta yang ngumpet-ngumpet, ya kan, yang diselingkuhin, cinta segitiga, atau yang indah seperti drama. Nah, sebelumnya saya mau tanya, tahu gak sih kalian apa artinya cinta? Banyak anak muda membicarakannya dan bahkan tenggelam di dalamnya, tapi sebenarnya nggak tahu apa artinya kata cinta itu. Nah, kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, cinta berarti sayang sekali, sayang benar, ingin sekali, berharap sekali. Nah, cinta dijadikan modal utama untuk anak muda berpacaran. Dan pada umumnya, pemuda mengerti berpacaran sebagai dua orang yang berlawanan jenis berjalan bersama karena ada rasa suka sama suka. Dewasa ini karena kerusakan moral dan perkembangan zaman, maka berpacaran sudah tidak jelas lagi batasannya. Tapi pada umumnya remaja pemuda mengartikan sebagai hubungan antara dua orang berlainan jenis yang ada unsur suka sama suka untuk mau menyalurkan hasrat cinta atau eros. Nah, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pandangan bahwa berpacaran itu diperbolehkan dengan sentuhan, dengan ciuman, dengan pelukan, dan segala praktik lainnya. Nah, seperti yang mereka lihat di TV atau di IG atau di medsos yang ada sekarang ini. Nah, saya mau kasih tahu ini konsep yang keliru. Firman Tuhan mengatakan dalam Kidung Agung 8 ayat 6, cinta itu kuat seperti maut, kegairahannya gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya seperti nyala api Tuhan. Nah, luar biasa bukan? Teks ini menunjukkan bahwa kalau cinta sudah mencengkeram dalam diri seorang, maka ia bisa mengalahkan segalanya. Maka betapa pentingnya bagi kalian untuk memahami apa sebenarnya cinta itu dan tidak melepaskan cinta kepada objek yang salah. So, cinta kasih seorang harus terlebih dahulu dilepaskan kepada Tuhan atau diarahkan kepada Tuhan sebelum kamu tenggelam kepada sesama. Ya, jadi pengalaman jatuh cinta yang pertama itu memang akan amat sangat mempengaruhi diri seseorang sampai bisa mengubah hidup seseorang. Sebab akan sangat kuat sekali dampaknya. Nah, maka tidak sedikit kita lihat mungkin ada teman-teman kalian, tapi jangan kalian ya, yang sampai memberontak kepada orang tua, pergi dari rumah,
kurang ajar terhadap orang tua, melawan guru. Karena apa? Karena merasa cintanya, kesenangannya, kebahagiaannya dirusak atau paling tidak dihalangi. Kadang-kadang mereka hampir tidak bisa dinasehati. Karena berpacaran secara tidak dewasa membuat akal sehatnya hilang. Nah, pengalaman berpacaran akan menjadi candu, sesuatu yang mengikat, yang tidak bisa tidak harus dimiliki. Ini bagi mereka yang salah memahami konsep berpacaran ya. Mereka merasa tidak sanggup hidup tanpa pacar. Rasanya hidup hampa, rasanya hidup kesepian, rasanya gak ada artinya. Dan akhirnya dia sendiri menjadi tumpul dalam memaksimalkan potensi guna kehidupannya di masa mendatang. Nah, bagaimanapun, kesibukan berpacaran sebelum waktunya atau berpacaran yang tidak dewasa akan menyita waktu dan perhatian secara signifikan. Jadi apa gunanya pacaran? Nggak perlu. Oh, tunggu dulu. Berpacaran itu perlu, karena berpacaran berfungsi sebagai sarana untuk kamu mengenal lawan jenis guna menjadi teman hidup atau jodoh kamu selama-lamanya. Kita ulangin, berpacaran berfungsi sebagai sarana untuk kita mengenal lawan jenis karena dia mau jadi teman hidup kita atau jodoh kita selama-lamanya. Sebab cinta adalah komitmen dan pengertian yang utuh mengenai kehidupan bersama di masa depan sampai kekekalan demi menggenapi mandat Allah dalam hidup kita, rencana Allah dalam hidup kita. Jadi berpacaran bukan sekedar jalan bersama dan memiliki hubungan yang akrab, melakukan ini dan itu yang tidak kita lakukan dengan teman biasa. Nah, dari definisi di atas, kita mengerti sekarang, kalau kamu belum mau cari jodoh, belum mau cari teman hidup untuk selama-lamanya, sebaiknya atau seharusnya kamu nggak pacaran dulu. Tapi bertemanlah dengan semua orang tanpa eksklusivitas. Ya, tapi ingat, dalam hal ini tentu kita harus berteman dengan orang-orang yang takut Tuhan. Jadi berpacaran itu sendiri tidak salah. Berpacaran itu tidak berbahaya kalau diselenggarakan secara benar. Tapi kalau diselenggarakan secara sembrono atau belum waktunya, maka terdapat bahaya yang harus diwaspadai. Khususnya bagi kalian remaja yang belum matang cara berpikirnya. Nah, karena konsep berpacaran yang sudah begitu kacau, maka banyak anak muda, khususnya remaja, yang nggak ngerti apa sih fungsinya berpacaran dan tidak ngerti lagi batas-batasnya. Dianggapnya ini merupakan satu uji coba, merupakan satu kegiatan yang ya nanti juga dilakukan, yuk kita latihan sekarang. Sampai tidak sedikit yang melanggar batas-batas moral. Nah, kalian mesti ingat, kuasa gelap, si iblis, bisa memakai celah ini, memakai kondisi ini untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Khususnya pemuda-pemuda yang begitu masih banyak potensi, yang masa hidupnya masih begitu panjang. Di mana dia menyusupkan konsep-konsep berpacaran yang salah. Nah, jangan kita lengah di sana. Jangan membuka celah. Alkitab katakan, jangan memberi iblis pijakan, memberi topon dalam hidup kita. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan untuk mengisi masa muda kita, atau apalagi masih masa remaja? Apa yang harus kita lakukan? Nah, pertama, kamu harus perluas pergaulan kamu. Ya, memperluas cakrawala pergaulan. Carilah teman sebanyak-banyaknya. Jangan batasi pergaulan. Tapi ingat, ya, saya bilang mencari teman. Tapi kalau kita bersahabat, kita berbagi hidup, harus dengan orang-orang yang punya visi dan misi yang sama,
yaitu orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengerti arti hidup ini. Ya, karena ingat, Paulus sudah mengingatkan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, jadi perluas supaya jangan cuma bergaul 1-2 orang terus. Apalagi ada ya pacaran yang kalau udah pacaran nih dibatasin temennya. Bahkan adiknya kebetulan cowok gitu, minta diantar kemana, dia bilang nggak boleh. Kamu udah milik saya, nggak usah antar-antar yang lain. Wah, ini perlu kamu pertimbangkan nih. Ya, pacaran begitu, waduh, kamu dibatasin seperti itu, padahal masa muda ini kamu harus mengembangkan potensi kamu. Nah, yang kedua, jangan pacaran kalau belum waktunya. Kan tadi kita udah baca ya, fungsi berpacaran itu mengenal lawan jenis guna mencari teman hidup seumur hidup, teman hidup yang untuk selamanya. Kalau kamu belum berpikir ke arah sana, maka sebaiknya tidak pacaran dulu. Seharusnya tidak mulai pacaran dulu. Nah, tapi jika sudah terlanjur, sekarang sudah punya pacar, kenalilah baik-baik siapa dia. Kenalilah siapa teman dekatnya. Kenalilah bagaimana keluarganya. Jangan pacaran itu seperti tadi saya bilang, menghambat kamu untuk mengembangkan potensi yang Tuhan titipkan dalam hidup kamu. Nah, yang ketiga, apa yang harus kamu lakukan? Berani keluar atau berani meninggalkan pergaulan yang membuat kita tidak mengasihi Tuhan. Yang membuat kita tidak semakin sempurna. Ya, di 1 Korintus 15 ayat 33, ingat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi lebih baik kamu bergaul dengan walaupun teman-teman kelihatannya, ini mah nggak eksis, kurang oke. Tapi itu demi masa depan kamu. Jangan korbankan integritas kamu sebagai anak Tuhan hanya demi sebuah eksistensi. Yang keempat, isilah waktu luangmu untuk hal-hal yang berguna. Misalnya belajar, menambah dengan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kamu semakin dipertajam potensi kamu, ya. Bisa dengan ada kelompok bersama, kelompok belajar, membahas firman Tuhan, atau kegiatan-kegiatan lain yang positif. Banyak kok, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Ini kalian ada di masa produktif untuk mempersiapkan, untuk menyongsong masa depan kalian. Kembangkan segala bakat yang ada pada masa muda ini, supaya di hari esok, di hari tua, kamu bisa memetik buahnya. Yang kelima, pikirkan hal-hal yang baik dan berguna. Nah, jauhi film-film, bacaan yang tidak berguna. Bukan hanya yang jorok, yang kotor, yang amoral, tapi yang tidak berguna juga. Paulus juga bilang, semua baik, tapi nggak semua berguna. Kita harus pilih semua yang berguna untuk diri kita dulu. Kita lagi ngomongin untuk diri kamu nih. Ya, gimana kamu harus untuk masa depan mempersiapkan hari ini, yang dipersiapkan sejak sedini mungkin. Nah, moral kita harus dipengaruhi oleh Alkitab, oleh firman Tuhan, bukan oleh bacaan, bukan oleh drama, bukan oleh tontonan, oleh TikTok. Jangan isi semua itu, bukan nggak boleh, tapi dipilah-pilah. Ya, makanya mari kita belajar kebenaran dan selalu punya hubungan dengan Tuhan. Nah, sesuai dengan tema kita pada sore ini, cintamu untuk siapa? Ayo kita pertanyakan pada diri kita masing-masing. Kita jujur pada diri kita masing-masing, di mana kita melabuhkan cinta kita. Ada banyak pelabuhan di sekitar hidup kita. Ada banyak pelabuhan yang bisa kita mampirin, kita bisa bersinggah di sana dan kita bisa menambatkan perahu hidup kita. Pelabuhan hobi, pelabuhan game online, pelabuhan kuliner, pelabuhan seks, pelabuhan fashion, banyak. Nggak semua salah atau jelek loh.
Saya nggak bilang semua itu nggak boleh, tapi yang menjadi pertanyaan, pelabuhan mana yang kamu pilih dan seberapa lama kamu berlabuh di sana? Dan juga bersama siapa kamu berlabuh di sana? Karena itu akan membentuk karakter kamu. Makanya ada pepatah yang mengatakan, tunjukkan siapa temanmu, aku bisa membacakan masa depanmu. Karena pasti pergaulan, dengan siapa kita berhubungan erat, dengan siapa kita berbagi hidup, itu akan mempengaruhi hidup kita, akan membuat atau mewarnai hidup kita, yang mana nanti akan membentuk karakter sehingga masa depan kita akan juga terpetak karena pergaulan hari ini. Ya. Jadi kita semua sebagai manusia punya hak istimewa. Kita punya kebebasan untuk memilih. Kamu juga punya kebebasan untuk memilih. Hari ini kita bicara soal kemana nih kita mengarahkan atau melabuhkan cinta kita. Itu pilihan. Hidup penuh dengan pilihan. Kamu mau nonton drama atau mau ikut ibadah Elevate pun itu sebuah pilihan. Jangan karena, oh ini di YouTube kapan-kapan juga bisa kok. Saya lebih mau nonton dulu sama teman-teman. Itu pilihan, semua itu pilihan. Orang yang merasa takut memilih sehingga dia bilang, saya nggak pilih. Sebenarnya dia sudah memilih. Pilihannya adalah tidak memilih. Tapi itu pun pilihan. Nah, yang perlu kamu ingat adalah pilihan demi pilihan akan menentukan keadaan kita. Pilihan demi pilihan akan menentukan keadaan kita. Dan kita ini makhluk yang luar biasa, seperti tadi saya bilang. Makhluk yang menentukan nasibnya sendiri. Jadi sebenarnya adalah kehormatan untuk kita, makhluk yang disebut manusia ini, punya kebebasan, punya kehendak bebas untuk memilih. Tapi di balik itu semua ada tanggung jawab. Nah, banyak orang yang tidak menyadari hal ini, bahwa ia bisa menentukan nasibnya sendiri. Dan kalau untuk hal-hal sederhana, seperti bangun tidur, jam berapa, mau ikut doa pagi dulu, atau nanti aja, atau bagaimana, nanti mau makan dulu, atau langsung pergi ke sekolah, atau mau pakai baju apa, mau kemana. Banyak orang yang mengabaikan hal-hal kecil seperti itu. Nah, tapi hari ini kita mau bicara keputusan untuk memilih ke arah mana hidup kita tujukan. Karena ini menyangkut masa depan hidup kekekalan kita. Sangat disayangkan kalau banyak anak muda yang tidak berpikir sejauh ini. Kalian beruntung ada di komunitas yang benar, yang mengajarkan kalian untuk ingat, untuk juga memikirkan masa depan bukan hanya di bumi ini, tetapi juga sampai kekekalan kalian. Jangkauan berpikir kita dikembangkan sejauh mungkin. Dan itu baik. Dan jangan malu. Kalian jangan malu atau merasa, saya paling aneh sendiri di kelompok saya. Karena saya nggak mau disuruh mabuk-mabuk. Karena saya nggak mau disuruh dengan pergaulan bebas. Bagi mereka mungkin aneh, ini mumpung, ini masa muda, kapan lagi? Justru, saya setuju dengan kalimat ini mumpung, ini masa muda, kapan lagi kamu bisa lakukan, mengembangkan potensi dan memaksimalkannya untuk pekerjaan Tuhan. Bukan untuk diri sendiri. Nah, jadi apa yang kita lakukan yang kelihatannya baik, bisa saja meleset. Ya, nah kita duduk ngobrol sama temen 30 menit, ada aja yang melesetnya. Ngomongin temen lah, ngomongin hal-hal yang kotor lah. Nah, dari kata-kata kita, dari sikap tubuh kita, lalu dari pikiran kita, bisa saja meleset. Ya, maka hati-hati. Kita mau belajar hati-hati. Kita mau belajar di sini. Nah, kalau kita selalu hati-hati dalam memilih, maka kita bisa mengerti. Dan ini bukan sesuatu yang luar biasa, bagaimana standar hidup yang seharusnya kita miliki. Bukan hanya bisa tahu atau bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat menurut hukum,
which is semua orang bisa, tapi kita sampai bisa mengenali hal-hal yang kelihatannya baik, hal-hal yang kelihatannya enggak jahat, hal-hal yang kelihatannya sopan, tapi ternyata ada kemunafikan di dalamnya, ada ketidaktulusan, atau ada kemelesetan di dalamnya. Maka mestinya dari sekarang kamu mulai belajar memilih. Karena pilihan demi pilihan itu mengarahkan destinasi atau arah hidup kamu. Jangan kamu berpikir untuk menjadi orang yang baik-baik saja. Target kita bukan menjadi orang baik-baik saja, tetapi menjadi orang yang sempurna. Maka termasuk pacaran ini juga kamu harus menentukan, saya pacaran apa jangan? Sudah waktunya apa belum? Nah, untuk itu saya mau kasih ada beberapa kiat sebelum kamu menentukan arahnya, sebelum kamu memilih si dia atau bukan. Ya. Nah, untuk itu kita mulai. Pertama, yang harus kamu pertanyakan sebelum kamu memilih, apakah pilihan ini sesuai dengan kehendak Bapa? Apakah pilihan ini sesuai dengan kehendak Bapa? Karena dasar dari semua keputusan yang kita ambil haruslah semua hal yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa. Kita harus pertimbangkan itu. Jangan sampai pilihan ini melukai hati Bapa. Jangan sampai pilihan kita merusak rencana Bapa dalam hidup kita. Dalam Alkitab ada banyak tuntunan yang Tuhan berikan yang bisa kita petik, yang bisa kita terapkan dalam hidup kita. Masalahnya, seringkali kita malah memakai ayat Alkitab untuk membenarkan pilihan kita. Nah, melalui hal-hal yang sederhana setiap hari, Tuhan membuka peluang kepada kita untuk melakukan kehendak Bapa. Hal-hal sederhana itu bisa berupa tantangan-tantangan ringan untuk kita lakukan. Bila seseorang membiasakan diri melakukan kehendak Bapa dari hal-hal yang sederhana, hal-hal kecil, maka ia akan dapat melakukan kehendak Bapa untuk hal-hal yang besar. Adalah tidak mungkin Bapa mempercayakan hal besar ketika dalam hal kecil saja kita tidak bisa dipercaya. Lukas 16 ayat 10 mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, disinilah kita membutuhkan yang namanya kecerdasan roh, yaitu kemampuan untuk membuat sebuah pilihan atau keputusan yang tepat yang memberkati semua orang dan menyenangkan hati Bapa. Jadi adalah tidak cukup jika kita hanya berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, anaknya yang tunggal, dan aku juga percaya kepada Roh Kudus. Dan seterusnya, pengakuan iman kita. Mana buktinya? Karena iman yang sejati memerlukan tindakan. Apa yang kamu lakukan menunjukkan seberapa dalamnya percaya kamu kepada Tuhan dan seberapa peduli kamu terhadap perasaan Tuhan. Ngerti ya? Kita masuk pilihan yang kedua. Maksudnya poin kedua. Sebelum kamu memilih, baiklah kamu mempertanyakan, apakah pilihan ini berdampak baik bagi hidup kekal saya? Seperti tadi saya katakan, ada pasangan yang menghambat kita, yang merantai hidup kita, sehingga kita nggak bisa berbuat ini dan itu, cita-cita kita kandas, potensi kita terkubur. Nah, harus dipertimbangkan baik-baik. Jangan terlena oleh janji-janjinya, jangan terlena oleh hadiah-hadiahnya yang mungkin kamu terima atau yang dijanjikan. Penting bagi kamu untuk mengenali siapa kamu, untuk mengenali apa sih panggilan Tuhan dalam hidup saya. Dan untuk itu kita kembangkan semaksimal mungkin selagi masih ada kesempatan dan potensi kamu masih begitu besar. Jangan tunggu, jangan menunda.
Ya. Nah, kesalahan banyak orang berpikir bahwa pilihan sederhana yang dianggap kecil itu tidak memiliki arti dalam kehidupannya. Padahal surga atau neraka kita dimulai dari pilihan-pilihan sederhana yang terjadi setiap hari. Sebab nasib kekal kita merupakan kumpulan dari semua pilihan dalam hidup kita. Maka kita mengerti ketika Tuhan mengatakan kumpulkan harta di surga. Kita kumpulin dari sejak muda pilihan-pilihan keputusan-keputusan kecil ini. Jadi ingat ya, pilihan atau keputusan besar yang menyangkut nasib kekal kita dimulai dari pilihan atau keputusan kecil yang kelihatannya tidak beresiko besar. Poin ketiga, pertanyakan, apakah pilihan ini bisa menjadi berkat untuk sesama? Karena kita bahagia bukan kepada seberapa banyak orang yang mengenal kita. Kita bahagia karena seberapa banyak orang yang bahagia karena kita. Dengan kata lain, bukan karena kita terkenal kita jadi bahagia, tapi seberapa kita bisa menggarami orang, seberapa kita bisa memberkati hidup orang. Itu bahagia yang sejati. Nah, Tuhan menciptakan kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Berkat tidak berarti melulu soal materi, bukan. Tetapi sikap kita, keputusan-keputusan kita, senyum kita, sapaan kita, itu bisa memberkati teman-teman kita. Nah, disinilah hidup ego kita menjadi lawan kita. Karena kita ingin dong diperhatikan, kita ingin dong jadi terkenal. Lo nggak salah, tapi bukan itu tujuannya. Ya, kita harus jadi berkat. Tuhan katakan, biar hidup kita menjadi roti yang tercurah, anggur yang terpecah. Menjadi berkat buat sesama. Menjadi pelangi di langit hidup orang yang sedang kelabu. Kita datang memberikan harapan, kita datang menghibur, memberi kekuatan, mendampingi teman-teman kita. Tapi masalahnya, kadang jujur ya, kita memilih untuk melakukan ini dan itu hanya untuk orang tertentu yang sesuai dengan selera kita. Sedangkan untuk yang ngeselin, yang nyebelin, yang enggak nguntungin, kita berkata, aduh sorry saya nggak ada waktu. Pernah nggak gitu? Nah, ketika kita mengatakan maaf saya nggak ada waktu, kalau mau jujur, sebenarnya kita sedang mengatakan, maaf, kamu bukan prioritas dalam hidup saya. Buktinya, untuk sesuatu yang kita sukai, yang kita anggap penting, kita selalu ada waktu. Kita selalu menyediakan waktu untuk itu. Dalam hidup ini, ada hal-hal sederhana yang harus kita pilih, yang Tuhan izinkan terjadi, guna mengubah kita, mendewasakan kita. Jangan lewati kesempatan itu. Yang keempat, apakah pilihan ini membuat kamu hidup lebih bertanggung jawab? Kita punya kehendak bebas. Tapi di balik itu semua, kita harus hidup bertanggung jawab. Tidak peduli apakah ia seorang suami, seorang istri, atau kamu yang masih menjadi pelajar, mahasiswa, pendeta, orang tua, sebagai anak, siapapun kita ada tanggung jawab yang harus kita penuhi sesuai dengan status yang kita miliki. Oleh sebab itu, latihlah diri kalian untuk memilih mengerjakan tanggung jawab kalian sebagai bukti bahwa memang kalian orang, anak-anak yang hidup bertanggung jawab. Ketika ada hak, ketika ada peluang, ada sebuah kesenangan yang bisa kamu nikmati. Namun di samping itu ada sebuah tanggung jawab yang belum selesai kamu kerjakan. Maka pilihlah untuk melakukan atau menyelesaikan tanggung jawab itu lebih dahulu. Karena hal ini membuktikan bahwa kalian adalah anak-anak yang bertanggung jawab. Dan percayalah, Tuhan pasti akan memberikan kemampuan ketika kita memilih untuk hidup bertanggung jawab. Sebagai penutup,
Saya mau bacakan sebuah puisi buat kamu. Hidup di zaman ini sangat tidak gampang. Apalagi bagi kita yang ingin Bapa pandang. Dengan ekspektasi dan tekanan di sana-sini. Ditambah lagi dengan menggilanya kompetisi. Ya, sahabat Elevate semua, hidup ini tidak mudah. Tapi hidup kita terlalu berharga untuk disia-siakan begitu saja. Cinta memang indah. Cinta memang mengasihkan. Tapi jika cinta pada objek yang salah, itu hanya akan menyesakkan. Kalau saat ini kamu belum memilikinya, jangan pusing memikirkannya. Tuhan tahu yang terbaik bagimu. Tunggu, cinta akan datang untukmu. Sahabat Elevate semua, waktu hidupmu masih panjang. Akan ada banyak kejadian yang menantang. Namun percayalah, semua Tuhan izinkan agar kamu menjadi matang. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu ya Bapa. Kami menyadari kesalahan kami selama ini. Ampuni kami ya Bapa. Kami mau sungguh-sungguh berubah. Kami mau diubahkan Bapa. Mampukan kami untuk berubah. Supaya kami pada saat Engkau memanggil kami pulang, Engkau sudah menemui kami berkenan seperti apa yang Engkau kehendaki ya Bapa. Dan Bapa di dalam surga, sertailah kami dalam kehidupan kami di minggu ini, dimanapun kami berada, dalam pekerjaan usaha kami, studi kami, keluarga kami, Roh Kudus pimpin kami, supaya kami dapat melakukan kehidupan kami, menjalani hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan makin hari makin diubahkan, makin sempurna. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan sekarang di akhir ibadah ini ya Bapa, ulurkanlah tangan-Mu atas kami dan berkatilah kami. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah cinta kasih dari Allah Bapa, berkat dan rahmat dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, terus beserta dengan saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah ibadah Elevate pada siang hari ini. Jangan lupa subscribe channel Elevate Live by Faith dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya saudara dapat mengetahui jika ada konten terbaru dari kami yang pasti memberkati saudara. Juga like dan share kepada teman-teman dan keluarga. Kita berjumpa kembali pada kesempatan mendatang. Tuhan memberkati. Bagi saudara yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate Live by Faith, persembahan dapat diberikan kepada rekening BCA nomor 16865333388 atas nama GSKI Fluid. Saudara dapat juga menggunakan BCA Mobile untuk men-scan QR Code yang tampil di layar. Jika tidak menggunakan BCA, saudara dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang mendukung Kris. Silakan scan QR Code yang tampil di layar. Ikuti Elevate di media sosial. Follow Instagram kami di elevate.service, Facebook kami di elevate.service, dan YouTube kami di Elevate Live by Faith. Sobat muda, mari bergabung dalam Komsel Youth iHome setiap Jumat pukul 20 di Zoom.